Perkenalkan, nama saya Reza Dita Mandasari dari kelas Manajemen Sabtu siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi non-linear, keseimbangan pasar, dan analisis laba rugi dan impas. Nah, pengertian fungsi adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi non-linear hubungannya matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi non-linear merupakan pangkat lebih. Berikutnya. Nah, di sini ada fungsi kuadrat sama permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linear sama seperti halnya dalam kasus yang linear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Selanjutnya, nah di sini ada rumus keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. Keterangannya QD itu jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, E itu titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, QE itu jumlah keseimbangan. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan Q pangkat 2 dikurang 8Q ditambah 10, sedangkan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan Q pangkat 2 tambah 4Q tambah 22. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, ini ada penyelesaiannya, keseimbangan pasar. PD sama dengan PS, Q2 dikurang 8Q tambah 10. Sama dengan Q2 tambah 4Q tambah 22. Jadi, PD sama PS ini dipindahin ke sini. Nah, terus disamain dulu ininya. Q pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 dikurang 8Q dikurang 4Q, pindah ruas jadi min. Ini kan plus 4Q, jadi pindah ke sini jadinya min. Sama dengan 22 dikurang 10. Ini dijumlah sama dengan min 12Q, sama dengan 22 kurang 10 sama dengan min 12Q sama dengan min 12 dibagi min 12 Q sama dengan 1. Sehingga nilai P sebagai PS sama dengan Q pangkat 2 dikurang 4Q tambah 22. Ini pakainya yang PS. P jadi sama dengan 1 ini dapatnya dari Q ini, Q yang 1 ini. Nah, terus 1 akar 2, 1 pangkat 2 dikurang 4, satunya dari Q tadi tambah 22. Di total semua jadinya hasilnya 27. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 1,27. 1 sama 27. Lanjut. Nah, ini ada grafik laba rugi dan titik impas. Nah, keterangan dari gambar
sebelumnya, tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan peluang pokok atau disingkat BEF, sehingga penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total R sama dengan C. Area di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi sebab penerimaan total lebih kecil daripada pengeluaran total R. Sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung. Tingkat produksi Q1 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh jarak antara kurva R dan kurva C. Semakin lebar jarak positif tersebut, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Jarak positif terlebar antara kurva R dan kurva C jadi pada posisi lereng 9. Dari kedua kurva itu sama besar dan ini mencerminkan keuntungan terbesar atau maksimum. Nah, itu keterangan dari grafik tadi sebelumnya yang slide berikutnya. Sekarang lanjut. Nah, ini ada contoh soal laba rugi dan titik impas. Soalnya penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,1 Q pangkat 2 tambah 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 dikurang 3 Q pangkat 2 ditambah 7 Q tambah 20 Q. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Nah, ini ada penyelesaiannya. Ini tuh tanda, disebutnya tanda rangeng. R dikurang C sama dengan min 0,1 Q pangkat 2 tambah 20 Q dikurang 0,25 Q pangkat 3 tambah 3 Q pangkat 2 dikurang 7 Q kurang 20. Nah, ini tuh sisa ini 0,25 Q pangkat 3 ditambah 2,9 Q pangkat 2 tambah 13 Q sama dengan dikurang 20 Q. 10 ini dapat dari ini 10. Jadi sama dengan masukkan lagi yang ini dimasukkan lagi sini. Jadinya min 0,25 dikali 1000 ditambah 2,9 dikali 100 tambah 13 kali 10 dikurang 20. Lanjut, min 250 tambah 290 ditambah 130 dikurang 20 sama dengan 150. Jika ininya positif berarti itu keuntungan. Kalau ininya min, kayak ini min berarti kerugian. 20 masukin jadinya min 0,25 dikali 8000 ditambah 2,9 kali 400 tambah 13 kali 20 dikurang 20. Jadinya min 2000 tambah 1160 ditambah 260 dikurang 20, jadinya hasilnya min 600. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.